Anies lengser, Jakarta adakan lagi pergelaran Formula E 2023. PDIP yang dulu kontra dan menantu Presiden Jokowi masuk dalam jajaran steering komite atau Dewan Pengarah. Benar kata Anies Baswedan bahwa prestasi atau ide jangan harap diakui dan dipuji di depan publik. Dicontoh dan diikuti, itu sudah bentuk pengakuan dan pujian. Dan pengakuan atas Anda jangan Anda harapkan diangkat secara lisan di depan Anda. Jangan berharap. Pengakuan itu dari Anda diikuti, bukan Anda dipuji. Bukan Anda diapresiasi terbuka di depan Anda, bukan. Ketika Anda diikuti, that's it, itu pengakuan. Jadi saya sering mengatakan kalau ada ide yang kita kerjakan di Jakarta ditiru tempat lain, walaupun tidak mengatakan meniru, nggak apa-apa. Itu sebenarnya pengakuan bahwa ide kita benar. Ide kita bagus, nggak apa-apa ya. Misalnya, yang gue sebut nanti dikutip media ramai. Nggak usah lah, anda jangan sebut. Anda yang pakai contoh, gitu. Jangan yang contoh. Nanti rame pula gitu. Nggak apa-apa, silahkan gunakan. Kenapa? Karena yang penting idenya itu diadop. Ini bukan soal pengakuan. Let historian write the acknowledgement. Okay? Biarkan nanti para sejarawan yang akan menuliskan soal pengakuan. Nggak usah kita sekarang. Calon Presiden atau Capres Anies Baswedan pada beberapa waktu lalu dalam sebuah acara seminar 100 anak muda, 100 ide dan gagasan untuk Indonesia. Anies di depan peserta mengatakan bahwa ide dan prestasi apapun yang kita lakukan jangan harap dipuji secara lisan di depan kita. Anies menegaskan, tidak penting pengakuan. Walaupun tidak diakui atau dipuji, tapi kemudian ide dan gagasan itu diikuti oleh orang lain dan di tempat lain. Itulah sebenarnya pengakuan bahwa ide kita benar. Ucapan Anies ini ternyata menjadi kenyataan. Kita tahu bahwa prestasi Anies Baswedan selama pimpin DKI Jakarta tidak dapat apresiasi oleh lawan politiknya. Padahal ide dan gagasan Anies dihargai oleh negara lain. Terbaru, setelah Anies lengser tidak menjabat sebagai gubernur, Jakarta mengadakan kembali pergelaran Formula E 2023. Namun, sikap berbeda ditunjukkan oleh PDI Perjuangan dalam rencana gelaran Formula E 2023 ini. Kali ini, sejumlah kader Partai Lambang Banteng itu mendukung gelaran ajang balap mobil listrik internasional tersebut. Hal ini diketahui setelah dua kader PDIP, yakni Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi dan Wali Kota Medan Bobi Nasution disebut masuk dalam jajaran steering komite atau ST atau Dewan Pengarah Formula E 2023. Keduanya diperkenalkan oleh Ketua SC Formula E tahun 2023 Bambang Susatyo alias Bam Soed saat memperkenalkan para anggota SC dan Organizing Committee atau OC Formula E dalam konferensi pers di Ancol, Jakarta Utara. Selain kedua kader PDIP itu, ada juga sejumlah nama lain yang masuk dalam jajaran SC. Ada Bobi Nasution sebagai wakil steering komite, ada Pak Tinton, ada Gelael, ada Eko, ada Pras, ujar Bam Soed di lokasi pada Selasa 28 Februari 2023. Prasetyo dan Bobi bukan nama baru dalam dunia otomotif, khususnya di internal Ikatan Motor Indonesia atau IMI selaku pihak yang sudah dilibatkan dalam Formula E 2022. Prasetyo merupakan Dewan Pembina Ikatan Motor Indonesia atau IMI dan Bobi adalah Dewan Penasehat IMI. Meski merupakan petinggi di IMI, keduanya bahkan tak hadir saat gelaran Formula E 2022. Prasetyo juga menyatakan menentang keras Formula E hingga menggelar rapat paripurna interpretasi terhadap Anies Baswedan saat itu. Dengan masuknya nama Prasetyo dalam jajaran Dewan Pengarah,
Bamsud berharap politisi PDIP itu mulai melunak terhadap gelaran Formula E. Saya tadi titipkan salam oleh Pak Pras kepada teman-teman saya yang mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan Pak Pras nanti tidak galak-galak lagi, ucap Bamsud. Sementara Bobby disebut Bamsud meyakini Formula E bisa mendongkrak perekonomian masyarakat luas. Mas Bobby juga kirim salam. Beliau berharap acara ini sukses dan berharap acara ini dapat memberikan manfaat perekonomian masyarakat Jakarta khususnya masyarakat Indonesia pada umumnya. Termasuk juga harapan meningkatkan PAD DKI Jakarta dari retribusi, pungkasnya. Pembentukan kepanitiaan Formula E tahun 2023 telah rampung. Mantan pembalap Ananda Mikola secara resmi telah didapuk sebagai Ketua Panitia Pelaksana atau Organizing Committee atau OC. Sementara Ahmad Syahroni yang merupakan Ketua OC Formula E tahun 2022 saat Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta, kini menjadi anggota Steering Committee atau SC atau Dewan Pengarah. Sebagai Ketua Steering Committee Formula E Jakarta, Bambang Susatyo mengatakan gelaran Jakarta E-Freak 2023 ini akan berbeda dengan gelaran tahun sebelumnya. Bila sebelumnya balapan hanya dilakukan satu seri atau satu hari, tahun ini Jakarta diberi kesempatan untuk menyelenggarakan 2 seri Formula E selama 2 hari. Bedanya adalah tahun lalu yang dipimpin Pak Syahroni sebelumnya 1 seri, kini 2 seri, yakni 2 hari, kata Bamsud pada Selasa 28 Februari. Lebih lanjut, Bamsud berharap agar dalam gelaran Jakarta E-Freak 2023 ini, Jakarta bisa kembali menjadi tuan rumah yang baik, yang melayani dengan baik sekaligus menyenangkan. Ketua MPR RI itu juga optimistis Jakarta E-Freak tahun ini bisa terselenggara dengan lebih baik, mengingat sudah memiliki pengalaman dari penyelenggaraan dari tahun sebelumnya. Kita memiliki pengalaman dari tahun lalu yang lebih complicated, kata Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia itu. Menjelang balapan yang akan digelar di Jakarta International E-Freak Circuit, Ancol, pada 3 dan 4 Juni 2023, IMI dan PT Jakarta Propertindo atau Jakpro mulai mematangkan persiapan Jakarta E-Freak ini. Bamsud mengatakan, promosi Jakarta E-Freak 2023 harus digencarkan secara maksimal sesuai arahan Presiden Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi. Sementara Wakil Ketua SC Formula E Jakarta 2023 Ahmad Syahroni menyebut balapan mobil listrik edisi tahun ini sudah bersih dari sisi politik. Itu diungkapkan Syahroni dalam jumpa pers Jakarta E-Freak 2023 di Ancol pada Selasa 28 Februari. Karenanya Syahroni yakin balapan seri ke-10 dan 11 2023 ini akan berjalan jauh lebih lancar dibanding tahun sebelumnya. Formula E tahun ini pasti lebih lancar. Ini sudah tidak ada politik lagi. Persoalan ini sudah selesai di acara saya. Saya akan support 100%, kata Syahroni.